Sahabat SWP, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar gitu ya. Mungkin sudah seharian beraktivitas dan ada banyak pengalaman yang diperoleh panjang hari ini. Mungkin ada tantangan yang dihadapi dan saya selalu meyakini bahwa tantangan yang kita dapatkan itu membuat kita akan terus belajar, terus mengembangkan diri dan setidaknya belajar tidak menyerah, belajar tetap rendah hati, gitu ya. Hari ini saya akan berbagi satu hal gitu ya, terkait juga tantangan yang dihadapi oleh, teman-teman dosen dan guru ketika mereka mengajar. Dan orang mengatakan, "Ah, jadi guru, jadi dosen itu gampang, tinggal ngomong aja, beres," begitu. Tapi apakah memang sesederhana itu? Apakah, tidak ada tantangan gitu ya yang dihadapi oleh, teman-temanku dan dosen ini? Jadi buat yang belum tahu gitu ya, ini mungkin saatnya yang tepat buat Anda untuk belajar. Dan bagi yang sudah tahu, mungkin ada beberapa hal yang saya bisa lengkapi. Atau kalau Anda punya sesuatu yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Buat orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia pendidikan, rata-rata pendapatnya mirip-mirip begitu ya. Rata-rata berpikir bahwa, menjadi guru atau dosen itu adalah sebuah pekerjaan yang minim tantangan. Kok bisa? Begitu ya. Contoh begini, dokter gitu ya, dokter, wah dokter itu berat. Kenapa? Karena mesti menyelamatkan nyawa seseorang gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana seorang dokter ini bisa, apa ya, membantu gitu ya, atau setidaknya, menolong orang supaya tidak, mohon maaf, mati gitu ya, meninggal gara-gara penyakit. Atau kalau operasi ya, semoga operasinya berhasil dan seterusnya. Mereka membangun, jembatan misalnya, tantangannya adalah bagaimana mendirikan jembatan yang aman seperti itu. Tetapi guru, apa ya, tantangannya itu minimal gitu, tantangannya itu kecil dan seterusnya. Dan ketika kita bicara hal ini gitu ya, pertanyaannya sederhana gitu, apakah memang benar gitu ya, apakah memang benar bahwa menjadi seorang guru atau dosen itu adalah, buat mereka yang tidak menyukai tantangan? Menjadi guru atau dosen adalah buat mereka yang, tidak siap untuk menantang diri sendiri, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih maju, pribadi yang lebih berkembang lagi. Dan itu yang menjadi, satu bagian yang, saya akan bicarakan dalam beberapa, scene, berikutnya. Apakah di antara sahabat SJW pernah ada yang, bukan guru dosen ya, tapi pernah ngajari seseorang misalnya, tentang menggunakan alat tertentu dan, untuk bisa ngajari dengan lebih lancar begitu, Anda menyampaikan kepada orang yang diajari ini gitu ya, "Eh, baca dulu ya manualnya supaya kalau nanti ngomong misalnya ada tombol ini, ada istilah ini, itu setidaknya ngerti sedikit, tidak usah dijelaskan dari awal lagi." Mereka mengatakan, "Ya, beres, tidak ada masalah," kayak demikian. Tapi ternyata ketika, hari sudah ditentukan, sudah janjian, sudah, ditetapkan, terus ketemu, terus diajari, ditunjukkan, tapi ternyata gitu ya, orang yang diajari ini dari awal tidak menyampaikan bahwa dia tidak baca manualnya dulu. Dia tidak menyampaikan bahwa, "Oh ya, sorry ya, hari ini aku nggak siap untuk belajar." Kenapa? Karena aku belum sempat baca manualnya. Nggak menyampaikan. Sehingga pada waktu diajari itu, ngomong tombol ini, ngomong istilah ini gitu ya, masih kan bingung. Terus tanya, terus apa begitu. Pernah nggak? Kalau pernah gitu ya, bagaimana perasaan Anda? Jengkel pasti gitu ya. Jengkel sekali. Dan itu juga yang dialami oleh, teman-teman guru dan dosen ketika mereka mengajar di kelas yang siswa atau mahasiswanya tidak siap untuk kuliah, tidak siap untuk belajar. Ya datang kosongan begitu. Maksud saya kosongan itu ya enggak baca baca sama sekali, dan itu sangat menjengkelkan. Kalau Anda jengkel dengan, orang yang tadi ilustrasi yang saya sampaikan, wih gemes begitu. Nah, sama gitu ya.
guru dosen juga manusia, sehingga mereka melihat bahwa salah satu tantangannya adalah ketika mahasiswa itu tidak siap untuk belajar. Indikasinya adalah tidak membaca bahan ajar yang diberikan. Saya punya sebuah pengalaman yang ingin saya bagikan gitu ya, yang semoga bisa menjelaskan fenomena ini dengan lebih baik dari kacamata seorang guru atau dosen. Jadi saya menulis sebuah diktat untuk mata kuliah yang saya ajarkan. Kemudian saya juga menyampaikan kepada mahasiswa hal-hal yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang, dan materi apa yang akan saya sampaikan, dari buku mana, halaman berapa, dan seterusnya. Dan selalu berpesan bahwa jangan lupa baca bukunya, jangan lupa baca materinya, dan seterusnya. Dalam beberapa kali mengajar, saya merasa bahwa mahasiswa ini tidak membaca bahan ajarnya. Dan pada hari itu, gitu ya, pada hari yang sudah saya rencanakan, saya itu tidak bertanya apa-apa juga kepada mereka, dan saya menganggap bahwa mereka semua baca bahan ajarnya. Saya memulai kelas normal, biasa, gitu ya, menjelaskan seperti biasanya, tetapi saya balik. Jadi misalnya masuknya dari kiri ke dari kanan, begitu, saya ngomongin masuk dari kanan ke dari kiri. Kemudian kisahnya, ceritanya, ilustrasinya, itu semua berlawanan dengan apa yang ada di dalam buku, dalam diktat yang satu juga berlawanan, berbeda sama sekali, gitu ya. Dan 10-15 menit tidak ada satupun mahasiswa yang protes gitu ya. Pak, kok lain ya dengannya di buku? Tidak ada. Mungkin saya bilang, mungkin takut. Saya tidak pernah membenci mahasiswa yang protes sama saya, gitu ya. Jadi waktu itu tidak ada sama sekali, saya berhenti, saya menghentikan proses mengajarnya. Kemudian saya bertanya, apakah ada di antara mahasiswa yang sudah baca bukunya? Saya minta mereka membaca, bukan mengerti ya, membaca. Dari sekitar 60 mahasiswa, tidak satu orang pun mahasiswa yang berani mengatakan bahwa dia sudah membaca bahan ajarnya. Tidak banyak, tidak sampai 10 halaman, gitu ya, tidak sampai 10 halaman. Jadi bahannya tidak banyak. Kalau membaca buku saya diktat dalam bahasa Indonesia, membaca buku pegangan dalam bahasa Inggris, mereka bisa pilih juga. Dan saya mengatakan situasi ini bukan sesuatu yang pas gitu ya, karena maksudnya tidak siap belajar. Terus buat apa saya mengajar? Sehingga saya mengatakan materi hari ini dianggap sudah saya ajarkan, sehingga saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan lagi, tetapi kalau ada yang mau menanyakan beberapa bagian, silahkan tanya ke saya, boleh di luar kelas, atau bisa janjian, dan seterusnya. Dan saya bilang, oke, kelas dianggap selesai, dan saya meninggalkan ruangan. Tidak ada seorang pun mahasiswa yang mengikuti saya keluar dari ruangan. Mereka agak berbeda begitu ya, mungkin, kok begini begitu. Tapi ketika saya berjalan sudah mendekati tata usaha, saya mendengar langkah kaki di belakang yang memanggil saya dan mengatakan, Pak, ditunggu sama mahasiswa. Lu ditunggu apa? Gitu kan, udah selesai materinya saya sampaikan. Mereka cukup terkejut dengan respon saya. Mungkin tidak menyangka bahwa kalau ditunggu saya akan luluh hatinya. Enggak, saya mengatakan bahan saya anggap sudah saya ajarkan, dan silakan dibaca dan tanya kalau tidak jelas. Pengalaman ini menolong mereka belajar hal yang baru, bahwa mereka mesti menyiapkan diri untuk kuliah. Akibatnya apa? Minggu-minggu berikutnya lancar kuliahnya. Saya sangat menikmati mengajar waktu itu. Kenapa? Karena semuanya bertanggung jawab. Bukan semuanya, mungkin sebagian besar begitu ya, bertanggung jawab untuk membaca bahan ajarnya. Dan itu tantangannya. Kenapa? Ketika mengajar orang yang tidak siap untuk belajar, itu sebuah tantangan tersendiri. Masalah lain yang dihadapi atau tantangan lain yang dihadapi oleh guru atau dosen dalam mengajar adalah mungkin klasik gitu ya. Klasiknya adalah siswa atau mahasiswa ini lupa akan materi yang disampaikan sebelumnya.
Bisa jadi materi disampaikan minggu lalu, atau 2 minggu lalu, atau 3 minggu lalu, atau kalau dalam kasus mahasiswa, materi yang pernah disampaikan dalam mata kuliah tertentu yang menjadi prasyarat mata kuliah yang sekarang ini diambil. Sehingga guru atau dosen harus mengulang lagi. Buat saya, lupa itu sesuatu yang apa ya, wajar. Saya masih bisa menerima kalau orang itu lupa. Tetapi, kalau begini, minta tolong diulang, Pak, yang mana? Semuanya, itu gila, gitu. Sorry gitu ya, itu gila. Kenapa? Ya, bagaimana bisa meringkas mata kuliah yang disampaikan dalam satu semester dalam waktu misalnya, setengah jam gitu, nggak mungkin. Jadi, eee, ini sebuah tantangan tersendiri buat, dosen khususnya. Kalau buat guru mungkin tantangannya tidak seberat dosen gitu ya, karena kalau, buat guru itu bisa bisa ngikut terus materinya gitu ya. Kalau dosen ini mata kuliah selesai, ya udah lepas gitu ya, tanggung jawab di dosen berikutnya begitu. Buat dosen, kalau materinya tidak diulang gitu ya, berakibat nanti kelulusan mata kuliah yang diajarnya itu rendah. Kalau diulang begitu ya, berarti, itu memakan porsi, atau jatah, eee, jam yang akan seharusnya dipakai untuk mengajar materi kuliah yang sekarang ini, begitu. Terus bagaimana? Terus pilih yang mana, begitu. Karena, eee, ketika tidak diulang, itu menjadi, tadi kok berkaitan yang pertama tadi gitu ya, berkaitan dengan situasi bahwa, proses belajarnya tidak kondusif karena mereka tidak siap untuk belajar dan gitu ya, akibatnya nilai siswa atau nilai mahasiswa juga terancam buruk. Dan nilai buruk ini itu mendatangkan juga mimpi buruk buat dosen, juga buat guru. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu berpendapat bahwa nilai adalah tanggung jawab guru atau dosennya, bukan tanggung jawab peserta didiknya. Ini sesuatu yang kita mesti ubah seharusnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ubah, maka siswa ini duduk santai goyang kaki saja gitu. Ini tidak peduli dengan nilainya. Kenapa? Karena tanggung jawab guru atau dosen saya. Buat yang belum pernah menjadi guru atau dosen, gitu ya, pernah nggak terpikir hal yang demikian? Mungkin belum. Tapi saya berharap ini bisa memberikan apa ya, inspirasi atau sesuatu yang mungkin bermanfaat buat Anda. Nah, bicara tentang tadi kalau harus diulang gitu ya materinya ya. Ini ini membuat rencana pembelajarannya bisa kacau. Kok bisa kacau? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa eh, ada rencana pembelajaran yang dipakai oleh teman-teman guru dan dosen ini. Jadi kerja itu tidak ngawur begitu ya. Ada rencananya. Dan ketika harus mengulang materi lagi, ini menjadi sesuatu yang cukup apa ya, ini memakan waktu, untuk materi yang seharusnya diberikan tadi. Orang mengatakan, "Kan kan bisa gitu ya, dimasukkan saja alokasi waktu untuk mengulang materi sebelumnya," begitu. Saya mau jawab bahwa, setiap, mata kuliah kalau di tingkat perguruan tinggi dan, juga setiap satuan pembelajaran di tingkat, sekolah itu, punya alokasi waktu tersendiri. Jadi, guru menghitung begitu ya, materinya segini gitu ya, terus nanti bagaimana membagi waktunya supaya cukup begitu. Nah, kalau harus mengulang lagi, berarti akan ada materi-materi yang tidak disampaikan karena waktu tidak cukup. Nah, ini menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena itu berarti, materi-materi ini, menjadi materi yang, ngambang begitu, tidak diajarkan dan ya asumsinya, guru sudah mengajarkan begitu. Nanti kalau ada apa-apa, juga guru yang salah, repot ya. Salah satu kasus klasik yang ada di perguruan tinggi begitu. Jadi, ada mata kuliah yang bersyarat begitu. Jadi, ada mata kuliah A yang menjadi syarat untuk lanjut ke mata kuliah B, misalnya demikian. Dan dari mata kuliah, A ini, seorang mahasiswa itu lulus,
mungkin bukan A gitu ya, mungkin B atau B plus begitu. Tetapi ketika masuk di mata kuliah B gitu ya, mahasiswa ini tidak mengerti apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya gitu ya. Bukan lupa loh ya. Kalau lupa dan dia belajar dengan baik gitu ya, diingatkan dikit saja dia pasti ingat. Tetapi kalau dia tidak mengerti sama sekali gitu ya, karena dasar di mata kuliah ini buruk, tapi lulus gitu ya, kemudian dosen dari mata kuliah mengatakan atau lepas tangan dengan mengatakan bahwa ya itu urusanmu begitu. Nah ini masalah klasik ada di perguruan tinggi. Artinya apa? Saya tidak ingin mengatakan bahwa dosen mata kuliah A ini mengajarnya ngawur gitu ya, atau memberi nilainya ngawur. Saya nggak akan menjurus sejauh itu. Tetapi ketika seorang dosen mata kuliah A ini gitu ya lepas tangan dan mengatakan ya itu urusanmu gitu ya, maka eh, tendensinya ya menjadi sangat kuat bahwa dosen ini tidak memberikan penilaian dengan bertanggung jawab. Masalah mengajar sangat relatif begitu ya, tetapi proses evaluasinya ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ini sesuatu yang sangat berat. Ada yang mengatakan begini, ya kan dapat nilai A saja bisa lupa. Saya mengatakan lupa tidak masalah buat saya. Tetapi ketika dipancing-pancing pun tidak ingat sama sekali gitu ya, itu jadi masalah. Dan buat saya kasus-kasus seperti ini kalau mau ditutupin begitu ya, nanti mata kuliah B juga ya udahlah daripada nanti saya kena masalah gara-gara nilai mahasiswa saya jelek, maka saya upgrade nilainya gitu ya, supaya enggak tahu jelek-jelek amat. Masuk mata kuliah C, dosen lu kok begini lagi? Ini kok berlanjut terus? Akan jadi masalah. Kenapa? Karena perguruan tinggi sedang melakukan proses evaluasi yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Dan ya, kalau dosen mata kuliah B ini ingin menggunakan penilaian yang benar-benar bertanggung jawab, terbuka, dan sebagainya, dan hasil ujiannya itu buruk gitu ya, bisa jadi dia akan kena getahnya. Dianggap salah, dianggap tidak bisa mengajar, dianggap keliru evaluasinya, dan seterusnya. Kenapa? Loh, materi sebelumnya mahasiswanya dapat bagus kok. Kan di mata kuliah B ini kok bisa buruk nilainya. Dan itu yang menjadi satu senjata pamungkas yang banyak dipakai untuk menekan biasanya dosen-dosen muda untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh mohon maaf seniornya. Sebuah fenomena yang menurut saya sangat menyedihkan dan apa ya, kita perlu perbaiki. Tapi saya sampaikan bahwa ini adalah kasus klasik yang ada di tingkat perguruan tinggi dan cukup sulit untuk menyelesaikan hal ini kecuali semua orang setuju duduk bersama untuk membicarakan hal ini bagaimana solusinya. Tidak mungkin hanya dari satu dosen saja. Tidak mungkin dari beberapa dosen, tapi harus semuanya menjadi satu. Dan ini sebuah tantangan cukup berat, terutama buat prodi-prodi dengan jumlah dosen mencapai puluhan gitu ya. Puluhan, dosennya banyak gitu ya. Tidak semuanya aktif dan ini menjadi masalah tersendiri yang kita mesti atasi. Tetapi ada solusinya. Ya tadi itu, mesti duduk bersama membicarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan bijaksana. Dari paparan yang saya sampaikan, saya berharap bahwa eh, cara pandang gitu ya, cara pandang masyarakat terhadap profesi guru dan dosen yang dianggap profesi yang minim tantangan, yang dianggap profesi yang diambil oleh orang-orang yang penakut gitu ya, takut terhadap tantangan dan seterusnya, ini bisa berubah. Kenapa? Situasi yang saya sampaikan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang bukan fiktif begitu, tetapi sebagian merupakan pengalaman saya pribadi, sebagian merupakan pengalaman dari teman-teman saya. Dan apakah masih ada di antara sahabat SCP yang masih berpikir begitu bahwa menjadi seorang guru atau dosen itu adalah pilihan pekerjaan yang minim tantangan. Semoga informasi yang saya sampaikan gitu ya, pada hari ini bisa mencelikkan, bisa membuka wawasan,
bisa menolong sahabat SCP untuk memahami bagaimana tantangan dan pergumulan teman-teman yang mengajar sebagai guru, sebagai dosen. Kalau mungkin ngajar les atau bimbel atau LPP agak berbeda ya gitu ya. Tapi mereka yang bergerak di sektor formal, di pendidikan formal, guru atau dosen. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.